Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mahasiswa mata kuliah filologi, juga mata kuliah kodikologi dan filologi yang saya banggakan ya. Jadi masuk ke video ketiga ya, karena tidak cukup waktunya 15 menit ya, maka saya bagi menjadi 3 video ya. Nah, mudah-mudahan tidak masalah ya. Baik, tadi saya lanjutkan ya. Kalau kita melihat materi dari awal slide sampai ini ya, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kajian filologi secara keseluruhan itu membicarakan tentang apa sih ya. Jadi sudah saya singgung sedikit tadi di video sebelumnya, bahwasanya filologi itu tidak boleh hanya berhenti pada kajian tentang kata-kata ya, atau tersekat dengan pengertian atau makna etimologis filologis secara etimologis, yaitu cinta pada kata-kata. Jadi tidak boleh berhenti di situ pemaknaannya tidak boleh berhenti di situ, tetapi harus sampai berkembang kepada cinta pada ilmu pengetahuan ya. Nah, itu sebagaimana analog ketika kita ini sedang menyeberang ya, naik jembatan, lewat jembatan ya, mohon maaf. Itu kan misalnya kita menyeberang itu dari ujung ke ujung ya. Nggak mungkin kan kita akan berhenti di ujung jembatan ya. Pasti kita akan melanjutkan perjalanan. Misalnya ini desa A, di seberang itu desa B. Nggak mungkin kita nyeberang itu cuman mau selfie gitu ya di ujung jembatan, nggak mungkin kan. Pasti kita punya tujuannya supaya sampai di desa B atau di perumahan B misalnya begitu ya. Nah, sama seperti itu, manuskrip itu juga menyajikan ilmu pengetahuan, maka kita tidak mungkin berhenti sampai pada tataran kata-katanya saja. Tapi kita harus sampai pada tujuan, sebetulnya mau mengungkapkan juga sebetulnya ini manuskrip ini bercerita atau menuliskan tentang apa ya. Dia tertulis informasi tentang apa. Nah, itu menjadi kajian yang harus dilakukan oleh seorang filolog. Nah, seperti itu ya. Jadi objeknya tetap sama, naskah itu sendiri ya. Nah, dari penelitian filologi kita dapat mengetahui latar belakang kebudayaan yang menghasilkan karya tersebut ya. Seperti kepercayaan satu masyarakat tersebut ya. Misalnya naskah itu ditemukan di daerah Sasak, maka dengan membaca manuskrip tadi kita mengetahui kepercayaan masyarakat di sana seperti apa, agamanya bagaimana, adat istiadatnya, pandangan mereka seperti apa ya, pemikirannya seperti apa ya, sesuai dengan isi dalam manuskrip tersebut. Oleh karena itu, langkahnya tidak boleh berhenti di kata-kata saja, tetapi sampai pada mengungkapkan ilmu atau informasi yang ada dalam manuskrip tersebut gitu ya. Nah, secara keseluruhan berarti kajian filologi itu ada ini, 3 ini ya. Ada kajian tentang naskah kodikologi ya, naskah atau kodikologi. Ada 18 proses ya. Kemudian ada tekstologi, transkripsi. Ya, kalau saudara bingung transliterasi, saya skip saja. Transkripsi, kemudian setelah ditranskrip, diaksarakan, maka disunting ya. Nah, ada proses penyuntingan atau kritik teks ya. Baru kemudian diterjemahkan ya. Baru setelah itu yaitu adalah proses interpretasi tadi, pemaknaan tadi ya, alasan dibalik teks tersebut dituliskan ya, atau juga kesesuaian isi teks dengan konteks kekinian ya, zaman sekarang masih sesuai nggak, masih relevan nggak, relevansinya seperti apa. Oke, saya berikan contoh ya supaya tidak teori terus. Jadi saya pernah mengkaji satu karya sastra lampau yang berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha. Nah, Kakawin Arjuna Wiwaha ini kalau namanya Kakawin berarti sudah jelas dia itu pada zaman Hindu-Buddha ditulisnya dan berjenis puisi begitu ya. Dengan aturan tembang yang sangat saklek ya kalau Kakawin itu begitu. Nah, kemudian Kakawin Arjuna Wiwaha ini itu dituliskan oleh Empu Kanwa ya, yang ditulis pada zaman kerajaan Airlangga. Ya, seperti itu. Nah, rata-rata para pengkaji tentang sastra Jawa ya, atau tentang pemikiran Jawa itu mengkaji manuskrip dengan judul Serat Dewa Ruci
Nah, Seradewa Ruci ini merupakan gubahan atau salinan naskah induknya bernama Kakawin Nawaruci yang ditulis pada zaman Hindu-Buddha. Kemudian diislamkan, disesuaikan dengan unsur-unsur keislaman, berganti menjadi Seradewa Ruci. Ya. Nah, jadi nilai pemikiran dalam Seradewa Ruci itu tinggi. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu mengkaji Seradewa Ruci. Padahal ketika kita mengkaji Kakawin Arjuna Wiwaha itu juga salah dengan pemikiran. Ya, itu juga manuskrip dengan corak filsafat ya, yang sangat kental ya. Ketika saya mengkajinya, itu saya menemukan bahwa di sana memang terkemas ya atau dikemas dengan karya sastra. Jadi itulah uniknya karya sastra zaman lampau ya untuk anak-anak sastra sebagai pengetahuan ya. Karya sastra zaman lampau itu tidak hanya bersifat hiburan semata, melainkan lebih bersifat didaktis atau pendidikan ya, mendidik, mesti ada unsur pendidiknya. Nah, jadi memang kemasannya atau casingnya seperti karya sastra, tapi ketika dibaca itu ada ilmu tentang agamanya, ada tentang pemikirannya ya. Contohnya seperti yang Kakawin Arjuna Wiwaha ya. Di situ memang itu dikemas dengan karya sastra, jadi ada alur ceritanya, ada tokoh-tokohnya juga dengan tokoh utama Arjuna sendiri ya. Kapan-kapan akan ceritakan lebih detail insya Allah. Nah, tetapi ketika dibaca sebetulnya itu mengajarkan bagaimana manusia itu bisa memiliki 3 hubungan yang baik ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, manusia dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri dan orang lain ya, punya hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain, dan yang ketiga ini punya hubungan baik dengan alam semesta. Nah, selama ini kita kan berhenti sampai di manusia sesama ya, jadi hubungan yang baik dengan sesama. Tetapi dalam Kakawin Arjuna Wiwaha itu disampaikan juga bagaimana Arjuna itu menjalin hubungan yang baiknya dengan alam semesta ya. Keinginannya dia untuk menjaga alam semesta itu ada dalam cerita tersebut ya. Jadi kalau di konsep Jawa itu ada namanya Trihita Wacana, 3 hal yang menyebabkan kebahagiaan dalam diri seseorang. Nah, itu ada 3 tadi. Bagaimana manusia itu ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan dirinya sendiri dan juga dengan alam semesta. Ketika ketiga-tiganya ini sudah dicapai oleh manusia, maka dikatakan dia itu bahagia ya, dan juga dikatakan sempurna. Nah, jadi sempurna bukan zatnya tapi sifatnya ya dalam hidup, artinya dia memiliki apa istilahnya? Memiliki prinsip sempurna itu sendiri, tapi bukan lagi-lagi bukan zatnya ya. Tapi dia dikatakan sudah bisa menjadi istilahnya panutan bagi orang lain ya. Terutama bagi dirinya sendiri, nah, seperti itu, selesai sudah dengan dirinya sendiri. Nah, ketika dikaji, itu sebetulnya masih relevan dengan nilai sekarang. Jadi kita kan masih memerlukan nilai seperti itu. Bagaimana manusia sekarang ini kita ini bisa bahagia, ya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, itu sebetulnya sudah ada dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Nah, jadi begitu ya, interpretasi teks itu kita menyesuaikan dengan konteks kekinian ya, relevansinya dengan konteks kekinian ya, dengan zaman sekarang masih sesuai nggak ajarannya itu dengan zaman sekarang. Oke, seperti itu ya yang dikaji oleh filologi. Saya sudah berikan contoh. Oke ya. Nah, ini ya, yang terakhir adalah langkah kerja penelitian filologi. Nah, ini nanti saya sampaikan sekilas saja. Rincinya nanti akan dibahas insya Allah pertemuan setelah UTS ya. Jadi ada penentuan dan pemahaman objek, jadi kemampuan seorang filolog untuk memilih naskah. Nah, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki. Jadi terkait dengan kapasitas dirinya, bisa membaca aksara apa, bisa berbahasa daerah apa. Nah, lebih kurang itu ya terutama. Kemudian juga menentukan manuskrip yang isinya seperti apa. Katakan begini, saya menyukai materi-materi filsafat atau ilmu filsafat, maka saya akan cenderung mencari manuskrip-manuskrip dengan corak filsafat. Nah, kalau saudara nggak suka, maka cari corak manuskrip yang lain, misalnya corak agama, corak sastra atau sejarah. Seperti itu contohnya, itu contoh saja ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian studi katalog atau inventarisasi naskah. Nah, jadi ini misalnya Serat Rengganis atau Kakawin Arjuna Wiwaha, saya mau mengkajinya, itu saya harus mengetahui dia ini disalin berapa kali. Dia ini disimpan di mana saja. Gitu ya. Nah,
dia tuh varian teksnya ada berapa, itu semua ada dalam studi katalog. Jadi literatur satu buku yang di situ menyimpan data berbagai macam manuskrip, terutama di Nusantara ya. Nah, datanya tersimpan dalam katalog itu semua. Nah, jadi nanti kalau kita mau menggunakan informasi rujukan, misalnya kita memerlukan untuk proses kritik teks ya dengan naskah yang sejenis, nah itu kita tahu di mana kita harus mencari manuskrip tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kodikologi tadi ya, masih pada poin bentuk naskahnya ya, ada 18 tadi itu. Nah, kemudian tekstologi ini ya, atau sudah masuk kepada isinya ya, kita mentranskrip, mengalih-aksarakan yang pertama. Kemudian di sini juga ada proses menyunting, membersihkan dari kesalahan sampai menghasilkan teks yang berwibawa, manuskrip yang berwibawa atau asli atau mendekati asli ya. Baru kemudian diterjemahkan ya sesuai dengan bahasa kita. Baru kemudian dikupas atau ditelaah kembali, ya ini berisi tentang ilmu pengetahuan apa ya, diberi makna, dianalisis ya, dikupas ya, disesuaikan dengan keilmuan di zaman sekarang. Nah, itu proses interpretasi teks sampai jadilah satu kajian manuskrip. Jadi misalnya Kakawin Arjuna Wiwaha, berarti sudah siap, ada transkripsinya, ada terjemahannya, ada juga ulasan sebetulnya dia ini mengkaji tentang apa, ilmu pengetahuannya tentang apa, informasinya tentang apa, gitu ya. Dan diimbangi juga dengan diberi keterangan studi katalog. Nah, di awal ya, di bagian awal. Oke, nanti ini masih bingung kalau nggak ada contohnya. Jadi nanti kita akan ada masa ketika membaca skripsi filologi, baru kita tahu secara umum ya. Jadi secara holistik ya, secara integral. Kalau masih sebagian-sebagian begini informasinya nanti pasti bingung. Pelan-pelan saja, oke ya. Pelan-pelan saja. Sambil banyak membaca buku filologi ya. Kalau hanya informasi dari saya, takutnya nanti tidak bisa paham ya, atau kurang pahamnya. Maka ini ada buku yang tipis ya, tidak terlalu tebal ya. Saya rasa ini tipis lah. Nah, ini miliknya Edward Jamaris ya, ditulis sekitar tahun 2002. Kemudian judulnya adalah Metode Penelitian Filologi. Ini bisa dijadikan rujukan dalam mempelajari filologi ya. Saya rasa ini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya, seperti biasa bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Tanggapan, saran, ataupun pertanyaan boleh ya. Karena ini sudah memakan masa 45 menit untuk menyimak video, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan boleh, tidak apa-apa ya. Kalau ada silahkan nanti kita diskusi kembali di Google Classroom ya. Saya rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih. Bismillah kita melangkah. Alhamdulillah, semoga membawa berkah. Berkah itu pemberian yang baik dari Allah, dari Tuhan. Oke, amin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Sehat-sehat dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Saya rasa cukup dan saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.